Allahu Akbar. Iya. Berarti jadi nggak nih kita bahas? Nanti ya. Kayaknya menarik nih kita Ya bahas. menarik sih, nanti di sesi part berikutnya lah ya. Kita Part berikutnya. bahas bukan tentang doa tapi ngobrol juga ibadah, kan hashtag kita ngobrol juga ibadah. Ngobrolin konspirasi. Tuh ada Covid. teori konspirasi lah ya. Tapi menurut entrepreneur ya nggak Nah, nyambung, nggak nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rofi Fasalinanda di channel Baitul Ahad. Faliyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending no comment saja, karena hashtag kita adalah ngobrol juga ibadah. Sahabat para pendoa, kesempatan malam ini kita berkunjung, kita bersilaturahmi kepada seseorang. Dia entrepreneur yang pengalamannya nanti bisa kita share di sini, dan insya Allah kita juga akan bertanya-tanya sedikit tentang pengalaman beliau tentang sebuah doa. Ya, tapi sebelum kita panggil narasumber kita kali ini, teman ngobrol kita malam ini, saya mau mempromosikan dulu donasi.co. Donasi.co itu adalah tempat untuk berdonasi yang kebetulan ketua tim IT-nya itu adalah teman saya, yang insya Allah Baitul Ahad mempunyai cita-cita, mempunyai dream untuk membuat pesantren. Barang siapa sahabat para pendoa yang ingin berbagi rizkinya untuk berdonasi, bisa di website donasi.co. Oke, sahabat Baitul Ahad, ngobrol juga ibadah. Nama beliau, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau ini. Namanya adalah Purnama Alam. Kita panggil aja Mas Alam. Kita panggil Mas Alam. Mangga. Ini kita di rumahnya beliau ini. Kita yang numpang. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Terima kasih nih udah mau ngobrol, sharing di channel Baitul Ahad. Saya juga terima kasih loh, nih suatu kehormatan luar biasa nih Pak Ustadz mau datang ke rumah, mau ngobrol-ngobrol. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bagian dari rahasia Allah untuk menemukan jawaban-jawaban tentang doa di sekeliling kita, saudara-saudara kita. Salah satunya malam kali ini bersama dengan Mas Alam. Mas Alam, kesibukannya itu sekarang apa ini? Kesibukannya alhamdulillah sekarang saya lagi ada mengerjakan beberapa proyek dari perusahaan telekomunikasi BUMN. Terus juga kegiatan saya ya ada jual beli mobil second. Oh, itu usahanya sekarang? Ya, yang saya geluti sekarang. Alhamdulillah. Tapi kelihatannya masih muda ya para pendoa. Umurnya boleh di-share apa di-skip nih? boleh. Biar di ini aja, biar coba ditebak deh berapa nomor. Kalau saya sih nebaknya kira-kira berapa coba? 35 lah, 35. 35. Alhamdulillah ya 35 masih lebih. Kalau saya muda tapi mukanya 2 tak gitu, boros. Kalau saya emang, kalau si Mas Alam emang iya, alhamdulillah lah. Kasep. Mas Alam. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang doa nih, Mas Alam berbagi tentang pengalamannya tentang doa di channel Baitul Ahad. Nah, kita perlu tahu dulu nih. Ya. Dulu sebelum menjadi entrepreneur, punya usaha pribadi sendiri gitu ya, berani mengambil keputusan untuk bikin usaha sendiri gitu tanpa ikut di instansi orang. Itu awalnya itu kerjanya umur berapa tuh? Saya kerja tuh, kalau mulai kerja sebetulnya pada saat saya lagi kuliah di kuliah S1 itu, penyelesaian kuliah S1 saya. Sebelum di semester akhir ya, pas di semester akhir saya udah kerja sebetulnya. Jadi saya tuh alhamdulillah sebelum wisuda tuh udah kerja gitu. Nyambi gitu. Ya bisa dibilang nyambi lah. Iya. Jadi ada kerja di bank swasta. Tapi jurusan kuliahnya apa dulu, Pak? Dulu saya ambil fakultas hukum, ilmu hukum. Hukum ke bank tuh. Ya masih ada korelasinya sih, karena masih kan ada, gitu. ada juga hukum perbankan apa segala macam. Gitu. Tapi kebetulan memang saya bukan di bank itu, bukan di bagian legalnya, tapi di bagian frontliners pada saat itu.
Di depan tak kalau ya pulang betul. kampus? Karena emang kasep ganteng atau alang Pada sudah waktu itu ya. Ya setelah di bank itu saya dunia perbankan itu saya 3 tahun. Jadi 3 tahun. di bank swasta itu saya setahun lebih lah ya, setahun setengah. Di bank BR-nya saya ada penawaran yang lebih baik pada saat itu kan, ada peluang lebih baik, ada opportunity di bank BUMN. Saya ambil kesempatan itu karena better kan. Akhirnya saya ambil itu, kurang lebih saya 2 tahun di sana. 2 tahun tuh. Ya, 2 tahun. Nah biasa kan manusia ada lebih, pengen lebih lagi, pengen Bener, lebih lagi gitu kan. bener. Aduh saya kayaknya masih bisa lebih lagi nih. Nah, saya ngerasa kayaknya kalau di dunia marketing untuk mencari jabatan atau mencari uang itu akan lebih, kesempatannya lebih besar. Cuma memang effortnya kan pasti lebih beda gitu kan. Iya. Akan lebih luar biasa nih. Tapi saya ambil challenge itu. Saya challenge di dunia sales itu saya ambil. Akhirnya saya beda industri itu, dari perbankan saya masuk ke dunia otomotif pada saat itu. Salesnya sales otomotif ya gitu. betul, penjualan otomotif salah satu merek ya. Alhamdulillah saya bergabung di sana. 2 tahun saya menjadi sales tanpa terasa. Saya lagi enaknya jadi sales, berjualan, lagi menikmati jualan. Manajemen di perusahaan memberikan saya peluang untuk naik ke level supervisor, pada saat itu kepala penjualan. Oh gitu. Itu Ya, 2 tahun tuh Pak? Cuma 2 tahun ya, alhamdulillah sih. Padahal pesaing-pesaing saya pada saat itu ada yang udah 7 tahun, 8 tahun tapi belum bisa dapat kesempatan itu. Ya alhamdulillah ya, berkat doa itulah. Doa. Nanti itu jangan dulu. Ya, berkat doa. Nah, akhirnya di ujungnya sampai bertahan di dunia otomotif, di dunia sales itu tuh berapa tahun tuh? Saya itu di dunia otomotif kurang lebihnya 10 tahun. 10 tahun. Ya. Sampai ke jabatan yang supervisor apa lebih? Ya. Pada saat itu gini. Saya pada saat itu saya harus keluar kota. Harus keluar kota di daerah Jawa Tengah lah ya. Daerah Jawa Tengah untuk mengambil promosi ke kepala cabang di atasnya lagi. Oh gitu. Cuma pada saat itu saya dilema kan. Ini keluarga saya jauh, apa segala macam. Terus saya pikir kenapa enggak sih saya memutuskan berani untuk mandiri, berdiri sendiri gitu loh. Gitu. Karena kan pertimbangannya saya di sana memang ada sesuatu yang bisa saya dapatkan, jabatan. Untuk promo kan harus ke daerah dulu ya. Biasa kalau di perusahaan itu kalau untuk kita untuk perform naik itu harus ke daerah dulu, biasa gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak ambil itu, saya coba ambil peluang untuk berdiri sendiri. Malah justru ngambil keputusan buat bisnis sendiri. Yes. Buat bangun sendiri. Ya, betul. Yang kita mah gambaran bukan orang bisnis ya. Seenggaknya punya gambaran. Tapi adalah bekalnya gitu Pak. Saat memutuskan untuk berdiri sendiri tuh udah ada bekal gitu. Bekal secara ilmu dan finansial pastinya. Harus sudah siap. Ya, udah pasti itu persiapan. Karena memang pada saat saya lagi jadi sales itu saya juga memang udah punya plan. Sebenarnya saya memang tujuan saya adalah memang menjadi seorang pengusaha, tujuannya memang. Tapi untuk bisa menjadi seorang pengusaha itu saya nggak mungkin bisa untuk langsung berdiri sendiri tanpa berdiri dulu dengan orang lain kan, untuk ambil ilmunya gitu. Nah akhirnya saya plankan untuk sekian tahun saya harus di perusahaan, selebihnya saya memang harus berdiri sendiri. Gitu. Sebenarnya memang sudah dipersiapkan gitu Pak Ustadz. Berarti ini udah bisnis yang dirintis ini udah berapa tahun nih Pak? Bisnis ini pada saat saya sudah lagi di dunia otomotif nih, saya udah buat PT sebetulnya. Oh gitu. Ya, saya udah bikin PT, udah bikin perusahaan, tapi saya masih join dengan teman. Ya, saya join dengan teman. Akhirnya ketika saya pindah itu harus ke daerah, saya pikir kan pada saat itu usaha saya masih bisa berjalan ketika saya di Jakarta. Masih bisa saya double lah. Gitu. Akhirnya kalau saya harus ke Jakarta nggak bisa saya double kan. Akhirnya saya putuskan memang ini udah saya lepas aja, saya udah fokus di usaha saya gitu. Oke. Nah, para pendoa perlu tahu nih berarti usahanya itu namanya apa Pak? Kalau perusahaan itu saya tepatnya showroom di Blok M Square. Di Blok M Square. Ya. Ada namanya BNG, yang disingkat kan namanya Benang Merah Garasindo. Itu jual beli mobil second. Ya. Oh, bagi
yang menonton ini jika ada keinginan untuk membeli mobil bisa boleh. Mas Alam. Nggak beli juga nggak apa-apa, kalau mau sekedar konsultasi. Oh, bisa ada konsultasi boleh, nggak juga? apa-apa. Saya sih dengan senang hati bukan misalkan. Oh, gitu. Terkadang orang itu kan bingung ingin membeli mobil, maksudnya dia bingung mau pilihannya mobil apa dengan Iya. budget segini gitu kan. Gitu. Ya konsultasi maksud saya memberikan sebenarnya kebutuhan dia Mm-mm. yang bagusnya ini gitu. Iya. Gitu. Gitu. Mas Alam, Ya. kesulitan waktu awal buat bisnis sendiri itu apa tuh yang paling kerasa? Yang paling kerasa, yang susahnya adalah kita harus berani ambil risiko, itu aja. Harus berani ngambil Berani risiko. mengambil risiko itu challenge banget jadi. Harus berani ambil risiko dan ketika saya mengalami beberapa kegagalan, nggak boleh berhenti di situ, harus kita jalan terus karena memang ada bahasanya, saya beranggapan bahwa kegagalan itu ya learning cost aja. Iya. Jadi uang sekolah aja, uang belajar aja Benar, gitu benar. ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Insyaallah dibesarkan sama Allah Subhanahu wa Amin. taala. Mas Alam, Ya. kan ada potensi untuk public speaking ya, karena dulunya pernah bekerja tuh sebagai sales. Nah, suka dukanya sebagai sales dulu. Waduh, Apa tuh? jadi sales ya. Karena kan mungkin aja nih Benar. sahabat. Ada beberapa yang profesinya sama ya. Nah, kebetulan. gitu. Ya jadi sales tuh ya gini. Jadi sales tuh saya suka dukanya ya. Jadi sales tuh pertama udah banyak penolakan pasti. Ya. Harus siap mental untuk penolakan atau diacuhkan oleh orang lain. Kedua ya secara fisik juga harus kuat karena namanya di lapangan kan kita ketemu hujan, saya ketemu panas, ya itu harus kuat lah. Ya memang nggak boleh cengeng gitu. Saya ada mau panas mau hujan saya tetap jalan gitu. Pulang malam-malam, kadang-kadang saya nggak kenal pagar rumah saya itu di sore hari itu saya nggak pernah melihat. Jadi kalau pulang ke rumah selama jadi sales selalu malam hari. Subhanallah. Kemudian Mas Alam, karena kan kalau sales tuh ibaratnya berkompetisi ya dengan sales-sales betul. yang lain. Target. Nah, waktu pengalaman jadi itu, ada nggak suasana-suasana berkompetisinya itu ingin mengalahkan yang lain, sikut kanan kiri, itu ada nggak? Kalau seperti itu Sempet pastinya pasti ada dimanapun. Menurut saya soal sikut menyikut tuh pasti ya, maksudnya nggak harus di dunia sales ya, di perkantoran atau di mana orang Setuju. tuh pasti ada aja lah sih yang kayak begitu, masalah seperti kayak itu. Cuman ya kalau saya nggak pernah melihat seperti itu karena pada saat itu juga ketika saya mau naik dapat promosi dari perusahaan, dari manajemen, karena saya masih dibilang sangatlah baru ya, 2 tahun saya udah dapat promosi, sementara persaingan saya pada saat itu ada teman-teman saya yang udah 7 tahun, 6 tahun, gitu lebih ya. senior, tapi dia belum mendapatkan kesempatan itu gitu loh. Nah, saya juga nggak tahu ini berkat doa yang mana gitu ya. Tiba-tiba saya jalannya dimudahin gitu, mengalahkan orang-orang atau senior saya yang sudah mengantri gitu. Saya harusnya antreannya paling belakang tapi bisa paling dulu gitu. Alhamdulillahnya ya itu. Tapi pasti aja ada ya gitu ya. Pasti ada. Sikut menyikut. Nah, itu ya pengalaman Mas Alam yang mengontrol biar tidak menzolimi orang waktu itu ya. Itu apa tuh? Agama berfungsi nggak tuh saat itu? So pasti kalau soal agama sih. Agama itu mah aduh, jangan buat kerja, dari mulai saya bernafas saya anggap agama itu ya sangat penting gitu. Yang mengatur gitu. Mengatur ya? Gitu dari mulai nafas itu harus diatur dari semua agama, dari agama saya lah gitu kan. Ya itu. Kalau soal saya menghadapi sikutan di lingkungan kantor apa segala macam, karena saya tujuannya kerja, saya ibadah, saya nggak merugikan orang lain, ya saya jalan aja gitu. Setuju. Berarti orang-orang yang bekerja di dunia seperti itu, mereka setidaknya udah pernah mengaplikasikan ilmu sabar gitu ya. Pastinya. Tuh saya tuh paling, karena saya kan dunianya ngajar gitu ya. Betul, saya setuju tuh yang ilmu sabar, karena memang harus ada sabarnya luar biasa, karena saya tuh harus sabar menghadapi customer yang kadang suka marah. Belum lagi menghadapi sabar atasan kita gitu. Belum lagi sabar menghadapi di luar, di lapangan ya, namanya di lapangan cukup banyak kompleks masalah gitu. Benar. Sikut-sikutan sama teman kita harus tetap kendali emosi gitunya banyak. Iya.
Kalau secara teori mas saya juga innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi ketika saya di posisi bekerjanya seperti itu, mungkin saya lupa tuh dalil-dalil tentang itu. Maka saya layanin itu orang yang sikut-sikut. Kadang mengaplikasikan lebih rumit gitu ya. Dan akhirnya bisanya melewati itu gitu ya. Alhamdulillah ya bisa lah. Alhamdulillah. Tapi nggak sampai ada yang pernah dizolimin kan, Pak? Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman yang bekerja di perkantoran, di dunia-dunia yang pekerjaan lah lebih gitu, bersinggungan dengan orang lebih banyak, gunakanlah sabar, doa gitu, macam-macam lah. Ya ingat agama lah sebagai pengendali gitu. Ketika ada yang menyikut, kita harus ingat di Islam nggak boleh nyikut balik gitu. La dororo wala diroro. Iya. Mas Alam. Ya. Aduh. Tuh orang lapangan mah lebih duluan mempraktekkan sabar apa semua, tawakal tuh. Karena di Baitul Ahad itu ngobrolinya tentang doa, masalah. Ada pengalaman hebat nggak tentang satu doa yang sampai sekarang tuh nggak pernah dilupain pengalaman itu? Kalau soal doa ya, saya sudah menjadi kebutuhan dan habit saya gitu loh. Habit. Saya simpel doa tuh ketika saya keluar rumah atau saya mulai beraktivitas gitu ya. Saya selalu berdoa ya, simpel sih doanya ya, paling ya bismillahirrahmanirrahim lah. Bismillahirrahmanirrahim lah gitu. Itu doa saya insya Allah nggak lewat kalau itu. Nggak lewat, benar. Iya. Berarti definisi tentang doa menurut Mas Alam selama dari mulai dilahirkan sampai sekarang, definisi tentang ulama mengenai doa itu sudah banyak gitu ya. Nah, dari pengalaman hidupnya Mas Alam, doa itu apa sih? Sepengetahuan saya doa itu saya memohon, meminta. Setuju? Iya sih, itu maksudnya saya memohon, meminta gitu. Oke. Baik meminta perlindungan, rezeki, apapun yang kita memohon untuk meminta. Doa itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalamannya dong nih tentang memintanya itu tuh. Ada hal yang pernah dikabulin sama Allah nggak, hal besar yang kemudian nggak bisa dilupakan? Oh ya, pernah sih. Saya banyak pengalaman sebenarnya yang soal doa ya. Ketika saya lagi berjualan, lagi pada saat waktu jadi sales lah ya. Kadang namanya penjualan itu ada masa-masa lagi enak, ada fluktuatif kan, ada lagi nggak enak, lagi susah gitu. Kadang kalau ada kalanya saya lagi susah tuh, berdoa saya udah gitu. Ya Allah, saya berdoa sudah, usaha saya sudah gitu loh. Siapa lagi nih yang mau minta gitu kan? Mungkin saya ngerasa introspeksi diri kan, pasti masih ada yang kurang nih di saya nih, apa nih gitu loh. Nah, saya juga nggak sadar pada saat saya lagi di lapangan, saya bersedekah, tapi itu saya memang karena ngelihat ada orang yang meminta kepada saya gitu ya. Saya secara spontan, kebetulan saya lagi ada megang uang di kantong, langsung saya kasih. Tapi saya memang niatnya nggak ada niat apa ya, memang niat ngebantu aja, bersedekah gitu. Pada saat itu, ketika saya habis bersedekah, alhamdulillahnya saya nggak sadar kalau saya udah pernah lagi habis ngasih. Itu besoknya langsung saya dapat ada orang beli, tiba-tiba telepon saya, Mas saya mau beli mobil, dia tanpa ada saya ada kerja keras lagi, tahu langsung beli aja. Yang tadinya mah berpikir karena emang lagi turun, Allah apalagi nih, berdoa udah ternyata dipikir-pikir bersedekah itu kalinya. Saya nggak ada berpikir maksudnya kekurangan saya di sedekah gitu. Oh gitu. Saya pada saat saya lagi di jalan, saya ngelihat ada orang yang lagi butuh, malah saya kasih, disamperin ya. Malah setelah itu baru ini mungkin saya kurangnya sedekah saya gitu. Mungkin ada yang kurang didengar di doa saya gitu. Ternyata kurang sedekah. Aduh, ya itulah. Benar. Karena beberapa ulama ada yang menggambarkan doa itu ibarat pisau yang otomatis doa itu kan ke atas ya, menembus langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Nah, untuk mempercepatnya, untuk mengasahnya itu biasanya bisa dipertajam dengan puasa, dengan sedekah gitu. Ya Allah, minta anak misalnya yang udah lama enggak. Nah, bisa dikejar tuh dengan puasa gitu untuk mendukung keinginan doanya itu. Nah, bisa juga dengan bersedekah seperti Yusuf Mansur kan itu dikebutnya itu pakai sedekah. Nah, ini kebuktian doanya Mas Alam ketika menjadi sales
ternyata di backup pakai itu gitu Iya. ya. Tapi memang itu, aduh, sedekah tuh benar-benar itu pengalaman hidup banget. Jadi memang ternyata ya ini buat saya ya, saya pribadi ya Ustaz. Maksudnya penolak segalanya lah, penolak bala lah segalanya lah. Setuju ya. Bukan karena kita mau dapet ini aja, tapi saya melakukan itu dengan ikhlas ya. Maksudnya nggak yang saya supaya dapat ini atau enggak. Tujuan saya memang apalagi kalau bersedekah itu saya lebih suka langsung ke orang yang benar-benar membutuhkan melalui saya. Biasanya gitu. Jadi ketika saya udah dapat ternyata sedekah nih, saya kekurangannya, ini mau maaf bukan saya jadi Gak apa, ini kan sharing. Ini sharing. Saya ada beberapa memang terutama yang saya kenal ya, ada keluarga atau kerabat teman gitu yang susah, tapi saya nggak melalui orang lain, saya langsung kunjungi, datang ke rumahnya atau sekalian silaturahmi apa segala macam. Jadi nggak yang melalui ada apa gitu, tapi saya langsung tangan saya langsung. Karena saya pengen berempati juga dengan kesusahan yang lagi dialami juga, nggak cuma sekedar uang, atau saya bisa sharing-sharing apa yang bisa ngebantu dia untuk lebih baik gitu. Itu meren maksud dari apa yang paling afdol bersedekah kan berzakat itu langsung dari tangan si pemberi ke mustahik gitu ya. Gitu ya. Salah satunya mungkin bisa diajak sharing gitu. Selain finansial doang misalnya yang dibutuhkan gitu, tapi emosional gitu ya. Mungkin misalkan apa dari dia yang bisa saya bantu selain sisi finansial atau peluang apa untuk dia bisa mencari rezeki itu, bisa sharing apa atau bekerja sama dari misalkan dia mau buka usaha kecil-kecil, kita bisa join gitu, bisa saya support, jadi kan sama-sama menguntungkan ya. Ini enggak, itu aja. Oke. Tadi saya mendengar konsep definisi tentang doanya itu habit. Nah, habit itu kan bisa dibilang kebiasaan gitu Pak ya. Betul. Bisa dibilang lagi ekstrimnya menyandu gitu ya. Jadi hidup kita tuh tanpa doa kurang. Iya, betul. Sakau lah gitu tanpa doa. Iya, betul. Apa gitu bukan tadi maksudnya. Betul. Menjadi keseharian kita gitu betul. maksudnya. Masalah. Dan tadi doa favoritnya juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu nggak pernah lewat itu. Iya, dan ayat kursi juga. Ayat kursi. Iya, saya baca juga. Ini pembuktian kan bahwa doa itu bukan yang Robbana atina fid dunya hasanah, tapi ada beberapa ayat Al-Qur'an bahkan semuanya bisa dijadikan untuk alat berdoa. Seperti qul a'udzu birabbil falaq untuk mengusir dukun misalnya, untuk memutus buku ikatan perjanjian dengan jin. Nah, itu kan ayat Al-Qur'an tapi bisa digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Mas Alam. Ya. Ada lagi kan yang bisa di-share? Bukan, saya mau nanya justru. Nanya boleh. apa? Aduh, barangkali Ustadz bisa kasih pencerahan ke saya. Aduh. Maksud saya gini, setiap maghrib itu saya di orang tua saya biasa ya edukasi saya gitu. Kalau habis maghrib sholat setelah itu ada bacaan suruh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu untuk lebih ke mana Pak Ustadz doa itu? Itu kan doa Nabi Yunus ya kalau nggak salah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan buk sebenarnya. Nah, di YouTube saya kemarin ngobrol sama musisi, dia tahu tuh ternyata bukan ikan paus tetapi ikan nun. Oh, ikan nun besar ya? Sampai menelan Nabi Yunus ya. Kemudian dalam kegelapan yang masyhur di kita mah Jaunuddin MZ juga bilang tuh ada 3 kegelapan di sana, kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan apa namanya tuh ikan nun itu sendiri. Tetapi ketika bertobat ternyata Allah memenuhi janjinya tuh, menerangkan 3 kegelapan ini. Akhirnya ikan nun ke pinggir dan memuntahkan gitu ya. Nabi Yunus alaihissalam dengan pertobatannya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang di beberapa literatur lagi, ketika saya berkecimpung di dunia doa ya, rata-rata doa yang menyangkut tentang rizki biasanya itu diawali dengan istighfar, dengan pengakuan dosa juga. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang beristighfar meminta ampun, maka akan diberikan rizki yang min haitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak disangka-sangka. Sok aja nanti kita lihat di channel Baitul Ahad ini, yang berhubungan doanya itu dengan rizki, pasti di awalnya itu diawali dengan pengakuan dosa.
Robik firli wahabli mulkal layam bagi li ahadi min ba'di innaka apa? Yang doanya Nabi Sulaiman tuh. Iya. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan yang dimana kekayaan ini nggak akan ada lagi yang bisa seperti kekayaan yang aku miliki ya Allah. Nah, diawalinya itu dengan istighfar. Istighfar ya. Gitu. Nah, la ilaha illa anta bisa juga ke arah istighfar, tapi yang lebih untuk sesuai dengan ceritanya sih karena pertobatan Nabi Yunus ya, meninggalkan umatnya, kemudian merasa salah nih jalan saya, kemudian bertobat dan mengakui dirinya itu salah, dan Allah sebagai pengampun dan diberikan penerang lagi gitu. Oh, gitu ya. Ya alhamdulillah nih jadi dapat penerangan, jadi ada cerita itunya ya. Oh, seperti itu. Nabi Yunus bisa diamalkan lah, bagus eta mah doa yang ada di Al-Qur'an. Iya. Alhamdulillah, saya dapat penerangan lagi. La ilaha illa anta itu dari orang tua. Iya, di amanat kalau pergantian itu sholat maghrib baca doa ditambahin doa itu ada ditambahin. Nah, itu insya Allah bagus soalnya ada ambilnya dari ayat Al-Quran itu. Oh, kalau dikaji lagi mah ada tauhid dulu itu tuh sebelum pengakuan dosa, la ilaha illa anta, ada tauhid dulu. Dalam kegelapan yang 3 itu aku nggak bisa bergantung lagi ya Allah, la ilaha illa anta, kecuali engkau. Kegelapan ini nggak ada, ikan paus ini, ikan nun ini nggak ada, kegelapan laut ini nggak ada, yang ada itu hanya engkau. Ada titik tauhid di sana, makanya Baitul Ahad kan ahad tauhid 1. Iya. Dan setelah itu baru apa? Subhanaka, mensucikan Allah. Ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya saya itu hamba yang zalim gitu ke Allah Subhanahu wa taala, dan diampunilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas nabi loh berdoa pakai itu. Iya, sekelas nabi ya. Kita yang udah difasilitasi doa Nabi Adam ada, nanti di channel Baitul Ahad ada tuh doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Muhammad, doa banyak tuh yang udah saya share di sana. Udah ada doa-doanya. Perangkat-perangkatnya udah ada. Tapi keinginan kita tuh untuk berdoa malah nggak ada, Mas. Iya. Nah, itu yang kadang kita dikasih apapun gitu segala, tapi nggak dikasih kesempatan sama Allah buat bisa berdoa gitu. Allah kasih saya anak, tapi Allah bikin saya malas. Allah nggak kasih rizki buat saya itu selalu berdoa gitu. Nah, nanti itulah ngobrol lebih panjang lagi. Siap. Yang penting kan doa la ilaha illa anta lebih bagus karena diambil dari ayat Al-Quran yang ceritanya itu menyangkut sama Nabi Yunus alaihissalam. Gitu masalah Nabi Yunus ya. Iya, terima kasih pencerahannya. Ini entrepreneur muda ini untuk teman-teman para pendoa yang lagi merintis usaha, yakinlahnya nggak susahnya, Mas. Insya Allah enggak. Optimis aja. Optimis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup lama juga nih kita ngobrol. Ada yang perlu di-share lagi nggak? Kalau dari saya buat teman-teman sahabat Baitul Ahad ya, benar, yang mungkin seprofesi pernah sama kayak saya, ya apalagi di kondisi sekarang ya, Ustaz lagi keadaan yang COVID gini ya. Tadi udah bisa COVID ya, bener nggak sih? Iya. Itu dia tuh. Aduh, nanti perlu ada judul baru lagi mungkin ya. Mau kita bahas apa enggak nih? COVID-nya bener apa enggak sih gitu? Aduh, ya itulah, kan masih rahasia. Jadi Baitul Ahad belum berani nih kayaknya ngangkat itu tuh. Tapi Mas Alam aja kayaknya berani kan nih kita ngangkat di sini. Nanti ya belum cukup juga ilmunya nih. nanti kita inilah cari referensi atau saya cari referensi dulu ya. Saya sih sebenarnya kalau mengenai kita di luar topik ya. Ya nggak apa-apa. Mengenai itu sih, pandemik itu cuman bisa saat ini ya lagi-lagi seperti kayak channelnya Baitul Ahad ya, doa aja udah sekarang sih, berdoa aja deh udah. Dan itu berimbas ke usaha. Iya, nah tadi ya saya lanjutin yang tadi kan. Iya. Apalagi buat sharing buat teman-teman yang mungkin seprofesi dengan saya, keadaannya seperti lagi kayak begini. Ya meskipun keadaannya lagi ini, tapi kita pasti bisa melakukan sesuatu yang lain kan, masih bisa berjualan di online atau segala macam. Insyaallah yang penting usahanya jangan putus asa, semangat terus, jangan lupa doanya.
Ya. Lagi-lagi doa. Kalau butuh referensi doa langsung aja banyak di Baitul Ahad, banyak referensi doa. Insya Allah. Allahu Akbar. Iya. Berarti jadi nggak nih kita bahas? Nanti ya. Kayaknya menarik nih kita. Ya bahas. menarik sih, nanti di sesi part berikutnya lah ya. Kita Part berikutnya. bahas bukan tentang doa tapi ngobrol juga ibadah, karena hashtag kita ngobrol juga ibadah. Ngobrolin konspirasi. Tuh ada COVID. teori konspirasi lah ya. Tapi menurut entrepreneur ya nggak nyambung, nggak nyambung. Sudut pandang entrepreneur, startup gitu ya. Bener. Allah Akbar. Ya, seru banget ya ngobrol sama Ustadz nih. Masalah menurut sahabat Baitul Ahad dapat pengalaman baru, berarti ada Iya. narasumber yang pengalamannya seperti tadi ya, bekerja di dunia perkantoran ternyata seperti itu. Kita akhiri, nanti kita sambung lagi. Nggak terasa ya, waktunya udah mulai setengah jam gitu ngobrolnya. Terima kasih banyak Mas Ya, Alam terima atas kasih waktunya. juga, Pak Jangan Ustadz. kapok nanti kalau diundang lagi ke channel. Oh, siap. Dengan Kita senang ngobrolin hati. apa aja. Siap. Ngobrol juga ibadah. Teman-teman Baitul Ahad juga terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.